Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita masih belajar pelajaran 2, yaitu mari mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Dan sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Dan yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136, yaitu artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk beriman kepada kitab Al-Quran serta kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Dan jika tidak mau beriman kepada kitab-kitab itu, maka akan tergolong orang yang sesat. Apa yang dimaksud dengan kitab Allah? Kitab Allah adalah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya. Kitab Allah disebut juga dengan kitab suci karena berisi firman Allah yang bersih dari campur tangan manusia. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, serta kitab Al-Quran. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi, yaitu di daerah Israel dan Mesir. Kitab ini menggunakan bahasa Ibrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 2, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Kitab Taurat ini hanya berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan bahasa Kipti. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 55, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu di atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Isi kitab Zabur adalah nyanyian puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawakan Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ditujukan kepada kaum Bani Israel, sehingga kitab ini hanya berlaku pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab ini dalam bahasa Yunani. Injil itu sendiri berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Kitab Injil berisi firman Allah untuk meluruskan kaum Bani Israel yang telah menyelewengkan syariat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46, artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi.
dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kitab Injil menerangkan beberapa hukum dan mengajarkan manusia untuk kembali kepada akidah tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Al-Quran turun pertama kali yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri di Gua Hiro, Mekah. Sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasulullah pada usia genap 40 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Kitab Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.666 ayat. Dan surat yang pertama kali turun yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kitab Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, merupakan petunjuk kepada manusia untuk berperilaku, baik berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, kepada hewan tumbuhan dan alam semesta, bahkan kepada dirinya sendiri. Anak-anak, setelah kita meyakini bahwa kitab Allah merupakan petunjuk dalam kehidupan kita, maka yang kita lakukan adalah kita harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat terhadap sesama, misalnya saling bersalaman ketika bertemu dengan teman atau menolong teman yang sedang terkena musibah. Terhadap hewan dan tumbuhan, kita juga harus menyayangi hewan serta melestarikan tumbuhan. Juga melakukan perbuatan baik yang lainnya. Demikian anak-anak belajar kita hari ini. Pesan Bu Guru, cintai Allah dengan salat 5 waktu, sayangi kedua orang tua kalian, kakak dan adik kalian. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.